Selamat pagi adik-adik. Nah, hari ini kita akan belajar lagi. Yang akan kita pelajarin hari ini adalah subtema 2. Setelah kemarin kita sudah membahas subtema 1, nah sekarang kita akan belajar subtema 2. Di subtema 2 ini yang akan kita pelajarin itu adalah hidup rukun dengan teman bermain. Jadi tujuannya di sini adalah kita menciptakan kerukunan dengan teman-teman kita ketika misalnya lingkungannya di tempat teman kita bermain. Kalau subtema 1 itu kan menciptakan hidup rukun di rumah. Nah, ini dengan teman kita. Yang akan kita pelajari yang pertama itu adalah tentang kalimat ajakan. Dalam muatan bahasa Indonesia, di sini di bukunya cukup banyak percakapan-percakapan dan kalimat yang menggunakan kata ajakan, kalimat ajakan. Nah, sekarang kita akan bahas kalimat ajakan itu apa dan bagaimana nanti membuatnya untuk menuliskan contoh kalimat ajakan. Kalimat ajakan itu sederhananya sebenarnya adalah kalimat yang kita gunakan, yang kita ucapkan untuk mengajak orang lain. Kalau misalnya mau bermain, tempat bermain misalnya yang kita ucapkan untuk misalnya mengajak teman kita bermain bersama, seperti itu sederhananya. Jadi kita bisa buat bahwasanya kalimat ajakan itu adalah kalimat yang digunakan untuk mengajak orang lain untuk melakukan suatu kegiatan, seperti itu. Cirinya yang sederhana itu, ciri yang dasarnya itu yang pertama, kalimat ajakan itu ya otomatis diawali atau terdapat kata ajakan. Terdapat kata ajakan di dalamnya. Kata ajakan yang dimaksud biasanya adalah kata mari. Mari pergi, mari kita ke rumahku misalnya. Mari makan bersama di rumahku. Nah, itu kan kalimat ajakan, kita mengajak orang lain seperti itu. Kemudian ada kata ayo juga, ayo. Kemudian setelahnya biasanya dibubuhi tanda koma setelah kata ajakannya. Setelah kata ajakannya ayo, koma, seperti itu. Kemudian diakhiri dengan tanda seru sebagai penegasan. Misalnya setelah kita membuat kalimat ajakannya, baru nanti di akhirnya itu ada kata tanda seru. Nah, di sini di bukunya sudah cukup banyak saya lihat. Sudah cukup banyak contoh-contohnya dan kalimatnya. Adik-adik nanti berlatih untuk membaca dan menuliskan contoh kalimat ajakan seperti itu. Nah, ini kita coba misalnya buat contohnya satu. Contoh kalimat ajakan misalnya contoh satu. Ayo bermain bola bersama kami. Nah, misalnya nih kita ucapkan ke teman kita, ayo bermain bola bersama kami. Atau misalnya yang selanjutnya kita misalnya bisa buat mari kita coba permainan baru ini. Nah, ini misalnya, mari kita coba permainan baru ini. Nah, ini kan contoh-contoh kalimat ajakan yang sederhana yang biasanya sering kita ucapkan terhadap teman kita atau misalnya orang-orang di sekitar kita. Kemudian untuk bahasa Indonesia nanti untuk latihannya, boleh nanti adik-adik membaca teksnya kemudian berlatih untuk menuliskan contoh dari kalimat ajakan. Lalu untuk muatan SPDP-nya itu membahas tentang gerakan. Gerakannya adalah misalnya gerakan yang kita lakukan, gerakan tubuh kita atau gerakan kita yang kita lakukan dalam kegiatan kita, seperti itu. Nah, di sini yang paling sederhana itu dibagi menjadi 3. Gerakan kepala, kemudian gerakan tangan, dan gerakan kaki. Nah, di sini akan kita coba misalnya membuat contoh-contoh yang menggunakan gerakan kepala. Yang menggunakan gerakan kepala itu misalnya apa kira-kira yang menggunakan kepala sebuah gerakan? Banyak. Contohnya mengangguk. Tahu kan mengangguk seperti ini. Menyatakan kita misalnya memberikan isyarat bahwasanya kita mengerti, kita angguk misalnya kepala kita, itu adalah mengangguk. Apalagi misalnya menggeleng,
atau ke kanan, menengok ke kanan, menengok ke kiri, seperti itu ya. Nah, ini adalah contoh-contoh menggunakan gerakan kepala. Lalu kalau misalnya menggunakan tangan bagaimana? Menggunakan tangan juga banyak. Gerakan menyapu misalnya. Kita kan kalau menyapu otomatis kan tangan kita gerakan seperti itu. Menulis banyak sekali. Gerakan bermain layangan. Kita bermain layangan otomatis kan untuk mengulur talinya, senarnya itu kan kita harus menggunakan tangan seperti itu. Menulis. Kemudian untuk gerakan kaki misalnya banyak juga, berjalan, kemudian apa lagi, berlari, melompat. Nah, banyak lagi contoh-contoh yang merupakan gerakan yang bisa kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari. Untuk latihannya nanti adik-adik dibaca percakapan yang ada di buku pena 2, buku tematik 2A. Kemudian latihannya nanti dikerjakan. Misalnya untuk yang gerakannya ini misalnya membuat misalnya contoh gerakan yang menggunakan kepala. Contoh yang misalnya gerakan yang termasuk gerakan tangan seperti itu. Jadi untuk materi dari subtema 2 tentang kalimat ajakan dan gerakan seperti ini, kalau nanti adik-adik belum mengerti boleh ditanyakan kembali. Terima kasih.